Hello, story time waktu iPhone gue dimaling sama teman sendiri. Terserah kalau ini nggak rame, gue juga bakal tetap cerita sampai habis karena menurut gue ini bisa jadi pelajaran untuk kalian semua, jangan terlalu percaya sama teman sendiri. Jadi waktu itu ceritanya gue tuh lagi nginap di salah satu kosan temen gue, tapi itu bukan temen kuliah, kayak temen dari daerah yang sama gitu. Karena gue kan sama-sama anak rantau, jadi lumayan deket waktu itu. Terus singkat cerita, udah kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, makan malam. Nah, kita pada tidur dong. Dan posisi HP gue itu selalu ada di sebelah gue. Nah, pas gue bangun tidur, pengen sholat subuh, ternyata HP gue hilang beserta chargernya. Disitulah dramanya baru dimulai. Nah, si mantan temen gue ini, sebut aja namanya Mawar, bikin drama seolah-olah kosannya itu dibobol sama maling. Terus keadaan kamarnya itu bener-bener berantakan banget, semua baju-baju dikeluarin dari lemari dan dia pura-pura kehilangan dompet. Jadi si Mawar ini bikin dramanya seolah-olah pintu kamarnya itu nggak dikunci dan maling masuk ngebobolin kosan dia, terus ngeberantakin semua barang-barang dia. Tapi gue kan nggak bodoh kan ya. Nah barang-barang yang berantakan itu malah kayak mukena, buku-buku dalam tas gue, dan dompet gue nggak diambil cuy. HP dia juga nggak diambil. Logika aja deh, mana ada maling kayak gitu. Tapi udah kejadian itu gue langsung sholat subuh dan gue dapat pencerahan. Gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri, temen gue ini ngeberesin kosannya. Jadi kayak mukena yang udah berantakin tadi dia lipet sendiri, terus dia taruh di atas meja. Udah itu buku-buku yang dia berantakin dia taruh lagi dalam tas gue. Dan logika aja dah, mana ada maling kayak gitu, goblok. Dan karena gue tahu HP gue itu dimaling sama temen gue sendiri, gue jadinya nggak panik dong. Karena iPhone kan kalau misalnya udah di lock dan dia nggak tahu passcode kita kan nggak bisa dipakai kan tuh HP, bakal jadi bangkai doang. Jadi gue tetap memutuskan untuk kuliah pagi itu. Lanjut ya, anggap cukup. Udah nyampe di kelas, gue ceritain sama temen gue kalau HP gue itu lagi hilang dan gue lagi nggak bisa dihubungin. Untungnya gue masih ada iPhone 6 gue dulu dan bisa gue pakai untuk sementara karena HP gue itu ada di dia sekitar 3 hari. Tapi selama 3 hari itu gue gak pernah lost kontak sama si Mawar. Gue seolah-olah percaya kalau kamar dia itu dibobol sama maling. Dan HP gue hilang diambil sama si maling itu. Tapi selama 3 hari itu gue bener-bener selalu ngechat dia terus. Lu gimana hari ini makan apa? Kan ATM lu lagi hilang, dompet lu lagi hilang. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan gue sempat cerita juga kalau gue tuh mau dibeliin HP baru. Biar dia tuh kayak seneng gitu loh. Kayak gue ini percaya sama dramanya dia. Terus setelah 3 hari dari kejadian itu, gue sama temen gue dan adiknya pacar gue pergi ke kosannya si Mawar lagi untuk ngecek di kosannya dia itu ada HP gue apa enggak. Dan gue menemukan dompet yang katanya tadi hilang ada di lantai. Part 4. Jadi pas gue naik tangga kosannya dia itu, pintu dia tuh gak ketutup kan, kebuka. Dan dompet yang katanya hilang diambil sama maling itu tadi ada di dekat pintu, jadi dia gak bisa bohong lagi sama gue. Tapi dia malah bilang kalau malingnya itu ngebalikin dompetnya dia jam 12 malam. Dan akhirnya setelah gue sama teman gue itu nyalahin dia dan bilang kayak mungkin lah mana ada maling kayak gitu, akhirnya dia ngaku dan minta maaf ke gue sambil nangis-nangis. Terus gue kayak yang ya udah, dia udah minta maaf ke gue dan gue mau HP gue balik. Katanya HP gue itu udah dibuang ke tong sampah. Kenapa dibuang di tong sampah? Karena waktu itu gue nakut-nakutin dia kan. Kalau iPhone itu sebenarnya bisa di-track kalau misalnya sekalinya dihidupin, nanti bakal langsung tersambung sama akunnya adik gue dan bla bla bla. Gue takutin kayak gitulah kan, karena dia juga bego, nggak ngerti iPhone. Gue kira tong sampah deket kan ya. Taunya ini tempat pembuangan sampah. Ini gue lagi nyariin HP gue yang katanya dibuang di tong sampah. Bodohnya gue malah ikutan nyari. Oke, lanjut part 5. Ada sekitar setengah jam gue nyari di tempat pembuangan sampah itu dan itu bener-bener panas banget, jam 12 siang, mana bau lagi. Kan gue nyamperin Mawar tadi bertiga sama adiknya pacar gue dan teman sekelas gue. Nah teman sekelas gue ini pinter banget, dia marahin lagi si Mawar dan bilang ke gue kalau Fra, lu bawa gak sih materai 6.000 kemarin? Kebetulan banget gue itu pengen ikut lomba dan gue lagi bawa materai 6.000 buat bikin surat pernyataan. Dan gue balik lagi ke kosannya si Mawar, suruh dia bikin surat pernyataan di atas kertas gitu kalau dia bakalan ngebalikin HP gue dengan nominal yang sama dan ditandatangani di atas materai. Terus gue foto dia kayak gini dan gue tahan KTP-nya. Terus HP-nya mana? Belum dibalikin. Gue balik dulu ketemu sama tante gue dan gue pengen lapor polisi. Tante gue yakin banget kalau HP gue itu masih ada di dia, gak dibuang di tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya kita balik lagi ke kosannya dia. Oke, part terakhir.
Pas gue lagi di jalan pengen balik ke kosannya si Mawar, pacar gue ini nelpon. By the way, kenapa gue pergi sama adiknya pacar gue bukan pacar gue? Karena gue itu lagi LDR, posisinya pacar gue lagi kuliah di ITB. Pacar gue ngabarin katanya si Mawar ini nelpon dia dan bilang kalau HP-nya itu ada di kamar, nggak ada di tempat pembuangan sampah. Jadi semuanya itu bener-bener drama banget, parah. Dan alhamdulillahnya karena handphone ini masih rezeki gue, dia balik lagi ke gue. Gue cerita kayak gini bukan maksud apa-apa, tapi pengen kasih pembelajaran aja ke teman-teman semuanya berdasarkan apa yang gue rasain dulu. Untuk hati-hati, apalagi kalau misalnya lu punya kebiasaan naruh HP di atas meja, naruh tas dalam keadaan terbuka, itu maling bisa dari mana aja. Karena barang-barang yang terkadang menurut kita itu biasa aja, belum tentu biasa untuk orang lain. Makasih yang udah dengerin sampai habis. Awalnya gue percaya kalau kosannya itu kebobol, dan gue bersyukur dong. Gue kan cewek, tidur pakai celana pendek, gue nggak diapa-apain, gue bersyukur banget. Nah udah gue doa, gue tuh ngeliat temen gue ini ngeberesin kamarnya. Jadi kan gue jadi tahu tuh tata letak barang-barang itu gimana. Barang A seharusnya di sana, barang B seharusnya di sana. Dari situ gue nyadar dong, mana ada maling mau ngebongkar baju-baju yang digantung-gantung gitu loh. Terus mukena-mukena yang ada di atas meja, kayak nggak mungkin kan. Terus maling yang ngebongkarin buku-buku yang ada di rak buku gitu, kan nggak mungkin. Dari situ gue mikir, berarti ini orang ngebongkarin kamarnya sendiri gitu. Dan yang paling mencurigakan, dompet gue itu kebuka dan gak diambil. Kalau misalnya emang itu maling, pasti dia ngambil dompetnya dong. Masa dia mau ngebongkarin satu kamar terus ada dompet dibiarin aja? Ya gak sih? Aduh, ya Allah. Siapa yang ciptain teori kayak gini kalau Mawar itu yang celana pink? Itu kejadiannya udah agak lama, tahun 2019. Sekarang udah 2021. Dan semenjak kejadian itu, masker gue ngekrek. Semenjak kejadian itu gue udah gak pernah lagi berhubungan sama si Mawar ini. Yang kalian kirain Mawar itu teman sekelas gue. Dia sampai ngechat gue katanya, Fra banyak banget yang ngirain gue itu si Mawar. Padahal bukan guys, bukan. Dan Mawar ini gak ada di TikTok gue. Ya kali, masa gue masih nyimpan sih video bareng dia? Gak mungkin kan?